Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama Dimas saya Aditama, NIM 0488554474, mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan simulasi singkat sebagai kuasa hukum antara penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi. Duduk perkara singkat, penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 telah mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar. Dalam perjanjian disepakati, pertama pembayaran dilakukan 2 tahap. Tahap pertama uang muka sebesar 300 juta dibayar saat penandatanganan. Tahap kedua 700 juta paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Yang kedua, setelah pelunasan, penggugat menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama. Namun sampai 6 bulan setelah jatuh tempo, tergugat tidak melunasi kewajiban pembayaran. Penggugat telah mengirim 2 kali somasi, tetapi tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya dengan alasan belum memperoleh pinjaman bank. Penggugat menilai telah terjadi wan prestasi dan memohon agar perjanjian dibatalkan, uang muka dianggap hangus sebagai ganti rugi, serta tanah kembali dikuasai penggugat. Pertimbangan hukum tentang adanya perjanjian yang sah, majelis menilai bahwa perjanjian tanggal 15 Januari 2023 memenuhi syarat pasal 320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, tanah 1000 meter persegi, kausa yang halal. Dengan demikian, perjanjian sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Pasal 338 KUH Perdata 2 tentang wan prestasi. Tergugat wajib membayar tahap kedua paling lambat 3 bulan, namun hingga 6 bulan tidak melunasi. 2 kali somasi telah dikirim. Tergugat mengakui belum dapat membayar karena belum mendapat pinjaman bank. Majelis menilai alasan tersebut tidak dapat membebaskan tergugat karena risiko kemampuan finansial adalah tanggung jawab pribadi pihak yang berjanji. Oleh karena itu, majelis berpendapat tergugat telah melakukan wan prestasi sebagaimana diatur pasal 1238 KUH Perdata. 3. Akibat wan prestasi, menurut pasal 1267 KUH Perdata, pihak yang dirugikan dapat memilih: 1. Pemenuhi perjanjian, 2. Pembatalan perjanjian, 3. Beserta ganti rugi. Dalam perkara ini, penggugat meminta pembatalan perjanjian dan menetapkan uang muka sebagai kompensasi kerugian. Majelis menilai permintaan tersebut patut dikabulkan karena: 1. Tanah tidak dapat dijual ke pihak lain selama menunggu pelunasan. 2. Penggugat telah mengalami kerugian secara ekonomis. 3. Tergugat sudah diberi kesempatan melalui somasi namun tetap tidak berprestasi. 4. Tentang uang muka atau down payment. Menurut asas hukum uang muka, jika pembeli wan prestasi, uang muka dapat dinyatakan hangus sebagai ganti kerugian, pasal 1491 KUH Perdata dan doktrin aras konfirmatori. Majelis menyatakan permintaan penggugat beralasan hukum. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2003 antara penggugat dan tergugat batal demi hukum akibat wan prestasi yang dilakukan tergugat. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali penguasaan objek tanah kepada penggugat. 5. Menetapkan bahwa uang muka sebesar 300 juta menjadi milik penggugat sebagai ganti rugi. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari oleh kami Majelis Hakim. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.